Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Semoga kalian selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan semangat untuk belajar. Walaupun kita masih belum bisa berjumpa langsung, tetapi saya harapkan kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Saya harapkan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kalian siapkan buku paketnya dulu, alat tulis dan buku tulis. Minggu ini kita mempelajari tentang hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Yang semuanya itu adalah termasuk akhlak terpuji atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua buah gambar. Gambar yang pertama, seorang siswa atau pelajar yang sedang menyontek ketika ulangan. Gambar yang kedua, seseorang yang sedang menyuap untuk mencapai tujuan tertentu dengan menghalalkan segala cara, dan ini termasuk perbuatan korupsi. Jelas ini adalah perbuatan yang tercela, jangan ditiru dan tidak boleh dilakukan, atau yang disebut dengan akhlakul mazmumah. Jadi saya ulangi, untuk semua perbuatan yang terpuji disebut akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, sedangkan untuk perbuatan yang tercela disebut akhlakul mazmumah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran minggu ini yang kita pelajari yang pertama adalah menjelaskan makna jujur sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang kedua, menyebutkan contoh perbuatan jujur baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada. Yang ketiga, hikmah jujur. Yang keempat, menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Yang kelima, menyebutkan macam-macam amanah. Yang keenam, menyebutkan contoh perbuatan amanah terhadap Allah, terhadap manusia, dan diri sendiri. Yang terakhir adalah hikmah amanah. Yang pertama adalah jujur. Silakan kalian buka paket halaman 18 dan 19. Kalian buka buku paket halaman 19, di situ ada surat Al-Baqarah ayat 42 yang kita bisa baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jelas ya anak-anak? Di situ kalian disuruh untuk berbicara kebenaran apa adanya dan tidak boleh berbohong. Untuk hadisnya kalian bisa lihat buku paket halaman 18, hadis riwayat Bukhari. Kalian bisa baca dan di situ artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jelas ya anak-anak, di situ ada perintah kita untuk berbuat jujur baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Berikut adalah krisis kejujuran yang sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu berkata bohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah dan penipuan, serta KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah dampak dari perbuatan tidak jujur. Silakan kalian baca.
Sedangkan hikmah atau manfaat perbuatan jujur bisa kalian buka buku paket halaman 19. Yang kedua adalah amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Silakan kalian buka buku paket halaman 20 dan 21. Di situ terdapat tentang dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang berkaitan tentang amanah. Setelah kalian membaca apa yang dimaksud amanah, kita lanjutkan yaitu macam-macam amanah. Kalian buka buku paket halaman 21. Di situ ada 3 macam amanah. Amanah yang pertama yaitu amanah terhadap Allah SWT sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kita dilarang untuk mengkhianati Allah, Rasul, dan amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kita semuanya. Berikut adalah contoh-contoh amanah terhadap Allah. Bisa kalian baca sendiri. Macam amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia, yaitu menjaga kepercayaan antara sesama manusia, di antaranya ketika dititip pesan atau barang kita sampaikan kepada yang berhak. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58. Contoh-contoh yang lain amanah terhadap sesama manusia di antaranya yaitu menyampaikan pesan atau barang, menjaga rahasia, meminjam barang kemudian kita kembalikan, menjaga titipan barang dengan baik, tidak menyalahgunakan jabatan atau korupsi. Amanah yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 8. Contoh perbuatan amanah terhadap diri sendiri yang lain diantaranya yaitu menjaga kesehatan jasmani maupun rohani seperti diisi dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan beramal soleh. Yang kedua, tidak zalim kepada dirinya sendiri atau tidak menganiaya dirinya sendiri seperti tidak berbuat maksiat, tidak merokok, tidak merusak badannya dengan minum minuman keras, dan disiplin waktu dalam segala hal. Dari macam-macam amanah tersebut kita bisa ambil hikmah atau manfaatnya, yaitu bahwa kalau kita berbuat amanah bisa dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat penting dan berharga sekali ketika kita menjalin atau berinteraksi dengan sesama manusia. Mendapat simpati baik dari kawan maupun lawan, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Baiklah anak-anak kelas 7 semuanya, setelah kita belajar tentang jujur dan amanah, silakan kalian kerjakan tugas minggu ini. Boleh ditulis soal atau hanya jawabannya saja di kertas folio, kemudian dikumpulkan pada hari Senin berikutnya. Tapi ingat, dipahami dulu sebelum menjawab. Minggu kemarin banyak yang nilainya kurang maksimal karena tidak sesuai dengan perintah soal. Di buku paket semuanya sudah ada, silakan dibaca. Didayakan untuk membaca, dan di tayangan video tadi juga sudah ada. Semangat belajar ya anak-anak ya, biar hasilnya bisa maksimal, bisa mendapat nilai 100. Semangat belajar, jangan lupa untuk rajin beribadah. Salam sehat selalu. Syukuran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.